Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makhulandari dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan apa itu zona lotik dan zona letik. Yang mana zona lotik akan dijelaskan oleh Farizal dan Richa Renianti. Dan zona letik akan dijelaskan oleh Dian Trilastari dan Angga Kurnia. Ekosistem air lotik adalah ekosistem yang terdapat air mengalir di dalamnya, baik secara lambat ataupun cepat. Beberapa contoh ekosistem air lotik yang sering dijumpai adalah parit, air terjun, selokan, atau sungai. Dalam ekosistem ini juga menentukan komposisi komponen biotik yang hidup dan ekosistem tersebut. Aliran air sendiri bergantung pada topografi dan besarnya tempat air mengalir. Ekosistem akan berubah sering dengan perubahan musim yang terjadi di daerah tersebut. Sebagai contoh, Pulau Kalimantan memiliki arus air yang cepat dan keruh pada musim hujan. Ekosistem ini selalu keruh. Dapat diduga bahwa ekosistem darat di daerah hulu sungai telah rusak. Ciri-ciri dari ekosistem ini adalah air yang mengalir dan kadar oksigen terlarut yang sangat tinggi. Terdapat beberapa faktor yang membedakan ekosistem air lotik dan ekosistem air lentik. 1. Adanya arus, baik arus kuat atau lemah. 2. Pertukaran antara permukaan dan dasar air lebih intensif. 3. Kadar oksigen yang lebih tinggi. 4. Keadaan suhu dan kandungan zat dalam perairan lebih merata. Dalam ekosistem ini juga terdapat beberapa organisme yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu 1. Mempunyai alat kait atau penghisap untuk melekat pada tempat licin. 2. Bentuk tubuh yang lebih pipih. Hal ini bertujuan untuk memudahkan organisme tersebut berenang atau bersembunyi di bebatuan dari predator mereka. 3. Umumnya, organisme yang hidup di ekosistem memiliki kecenderungan untuk berenang melawan arus. Ekosistem air tawar lentik. Perairan lentik adalah bentuk suatu ekosistem perairan yang aliran atau arus air tidak memegang peran penting dalam sistemnya. Hal ini dikarenakan aliran air tidak begitu besar memberikan dampak terhadap keberlangsungan hidup organisme yang ada di dalamnya. Faktor penting yang mempengaruhi ekosistem ini adalah pembagian wilayah airnya. Pembagian ini sangat berpengaruh terhadap lapisan tanah ekosistem itu sendiri. Sebagai contoh, perairan danau, rawa, situ, dan kolam memiliki karakteristik yang berbeda. Walaupun mereka digolongkan sebagai perairan lentik, pembagian wilayah air tersebut dibagi berdasarkan keberadaan sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Lapisan-lapisan tersebut adalah litoral, limnetik, dan profundal. Pada lapisan litoral, cahaya matahari banyak masuk ke dalam perairan sehingga banyak organisme menjadikan tempat ini untuk tumbuh dan berkembang biak. Pada lapisan limnetik, intensitas cahaya yang masuk mulai berkurang sehingga tidak banyak organisme yang dapat bertahan hidup. Lapisan profundal adalah lapisan yang mana intensitas cahaya matahari tidak dapat masuk, sehingga di dalam lapisan ini hanya terdapat mikroba pengurai yang menggunakan oksigen terlarut untuk menguraikan bangkai yang telah mati. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa tidak semua organisme dapat bertahan dalam suatu lapisan. Hal ini dikarenakan beberapa organisme tidak bisa hidup tanpa adanya sinar matahari. Pada lapisan litoral, produsen utamanya adalah tanaman yang berakar dan tanaman yang tidak berakar, ganggang dan tanaman hijau yang mengapung. Konsumen dari ekosistem ini meliputi beberapa larva serangga air seperti moluska, oligoceta, amfibi, rotifer, ikan, katak, dan ular. Pada lapisan limnetik meliputi fitoplankton dan tumbuhan air yang terapung seperti water hiken, Utricularia
Petricindata, duckweed, dan vascular plants. Pada lapisan profundal banyak didiami oleh jenis-jenis bakteri dan fungi, cacing darah, dan jenis-jenis kerang kecil seperti anggota famili Sphaeridae. Ekosistem air tawar lentik ini juga dapat dibagi berdasarkan suhu dari perairan itu sendiri, yaitu metalimnion, epilimnion, dan epilimnion. Kelompok organisme yang hidup di dalam ekosistem ini meliputi produsen, makrokonsumer, dan mikrokonsumer. Contoh dari organisme yang hidup di dalam ekosistem air tawar lentik adalah plankton, ferfiton, nekton, dan plankton. Jenis ekosistem air tawar lentik. Yang pertama, danau. Danau merupakan kumpulan air yang berada dalam suatu ember besar dan tidak memiliki hubungan dengan laut, atau merupakan suatu badan air yang menggenang dan memiliki ukuran dari puluhan meter persegi hingga ribuan meter persegi. Dua yaitu kolam. Kolam didefinisikan sebagai kumpulan air yang dangkal dan kaya vegetasi. Kolam dapat dibagi menjadi dua, yaitu kolam sementara dan kolam permanen. Kolam sementara hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu seperti saat musim hujan datang. Sedangkan kolam permanen, kolam yang selalu ada sepanjang tahun, tidak peduli apakah musim telah berganti. Yang ketiga yaitu rawa. Rawa memiliki bentuk perairan antara daratan dan air terbuka dan umumnya dikelilingi oleh vegetasi yang tumbuh secara liar. Vegetasi rawa terdiri dari tumbuh-tumbuhan menahun yang selalu hijau yang diselilingi beberapa tumbuhan merambat seperti danau dan kolam. Varietas organisme hewan di rawa sangatlah kecil, hanya terdapat protozoa, rotifer, nematode, isopoda, larva capung, keong, ikan, dan insekta kecil. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai zona lotik dan zona lentik.